Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan sidang promosi doktor Saudara Ardi Putra Prasetya dari program studi bidang kriminologi, program pasca sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan sebelum pada sesi pertama dimohon untuk tidak menggunakan blitz kamera terlebih dahulu. Cek, cek, satu. Volume mohon dinaikkan operator sedikit. Cek, tes, 1, 2, 3, cek. Baik, untuk selanjutnya alat komunikasi mohon untuk disalenkan sementara waktu agar tidak mengganggu berjalan. Mengaktifkan mikrofon dan visualnya selama sidang promosi doktor berlangsung. Baik, hadirin yang berbahagia, sidang promosi doktor akan segera dimulai beberapa saat lagi. Tim penguji sedang bersiap menuju ruang sidang. Terima kasih. Baik, pada para tamu undangan, kami persilakan untuk menempati barisan depan terlebih dahulu, boleh? Dipersilakan untuk menempati barisan paling depan terlebih dahulu untuk pengambilan gambarnya agar lebih bagus di kamera. Boleh, silakan Bapak Ibu, di barisan paling depan terlebih dahulu diisi. Silakan maju ke depan. Bapak Ibu, sidang promosi doktor akan segera dimulai. Baik, hadirin yang berbahagia, sidang promosi doktor akan dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Calon doktor Saudara Ardi Putra Prasetya beserta pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor
dalam bidang kriminologi, program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dimulai. Atas nama Rektor Universitas Indonesia, dengan ini sidang akademik Universitas Indonesia saya nyatakan dibuka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor saat ini berlangsung secara hybrid, akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Desistensi Terorisme, Desifter, Konsepsi Komprehensif tentang Tipologi, Peramalan, dan Intervensi Mantan Pelaku Teror. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Andes Adrianus Elias Tameliala, MSI, MSc, PhD, sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Terima kasih Ketua. Saudara calon doktor, Saudara Ardi Putra, saya persilahkan untuk membacakan secara singkat ringkasan atau inti dari disertasi saudara selama 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Terima kasih promotor atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Dewan Penguji dan seluruh hadirin. Perkenankan saya untuk membacakan ringkasan disertasi saya yang berjudul Desistensi dari Terorisme, Desifter, Konsepsi Komprehensif tentang Tipologi, Peramalan, dan Intervensi Mantan Pelaku Teror. Indonesia dikenal menggunakan dua jenis pendekatan dalam penanggulangan terorisme, yaitu pendekatan lunak dan pendekatan keras, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pendekatan keras secara umum terdiri dari kerangka kerja ofensif yang mencangkup pengerahan kekuatan atau militer, pendekatan legal maupun strategi defensif yang berisi skala upaya intelijen, proteksi infrastruktur, dan keamanan. Di sisi lain, pendekatan lunak bersentuhan dengan dimensi sosial, politik, komunikasi, dan ideologi. Pendekatan lunak sejatinya dilakukan untuk menjadikan obstacle proses radikalisasi, serta mengembalikan seseorang yang telah terpapar paham radikal terorisme kepada pemikiran dan kehidupan masyarakat umum. Pada prosesnya, terutama pada intervensi mantan pelaku teror, tidak menjamin pendekatan tersebut dapat menghambat total munculnya residivis kejahatan terorisme. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa program Exit from Terrorism seperti deradikalisasi dan disengagement yang dilaksanakan oleh segenap elemen bangsa mengalami banyak tantangan dan hambatan. Tidak adanya pengukuran jenis dan leveling dari tingkat Exit from Terrorism menjadi persoalan kunci. Program dan intervensi tersebut umumnya tidak melihat lebih jauh mengenai sasaran tersebut betul-betul berhenti atau berpotensi kembali untuk melakukan aksi teror. Namun terjebak pada fakta keikutsertaan para sasaran pada sebuah program saja. Keunikan yang seharusnya diperhatikan oleh penyelenggara program, baik government maupun non-government, cenderung diabaikan. Kondisi program-program intervensi tersebut jika masih dipertahankan oleh penyelenggara multipihak, justru akan melahirkan repetisi channel terorisme. Penelitian disertasi ini pada fokusnya didasarkan pada fenomena pembentukan tipologi desistensi dari terorisme beserta peramalan dan intervensinya, sehingga dapat memberikan pandangan yang berbeda terkait penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme. Desistensi sendiri secara epistemologis dimaknai sebagai proses berhenti. Desistensi dari terorisme berarti berhenti menjadi teroris. Arti dari kata berhenti ini bisa sangat luas, bisa hanya berhenti berhubungan dari jaringannya, bisa juga berhenti dengan mengubah arah pergerakan ideologi. Mengingat penting untuk mempertimbangkan pola aktivitas histori ideologis. Pimpinan sidang, tim penguji dan hadirin, berdasarkan uraian singkat di atas, dalam riset ini peneliti mengajukan 3 pertanyaan penelitian, yaitu pertama, bagaimana tipologi dari desistensi from terorisme. Yang kedua, bagaimana peramalan tentang tipologi desistensi dari terorisme dari pelaku teror yang telah berhenti. Dan yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan untuk mengubah situasi desistensi dari terorisme. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, landasan berpikir yang peneliti gunakan berfokus pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah penelitian ini menggunakan berbagai kerangka teoritis untuk menjelaskan 3 pertanyaan utama. Temuan data maupun analisis yang komprehensif dalam penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk memberikan signifikansi secara akademis serta terapan. Kedua, perumusan tipologi desistensi dari terorisme adalah kebaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini. Berbeda dengan penelitian desistensi dari terorisme yang terdahulu, yang sebatas menjelaskan faktor, motivasi, dan kondisi terkait fenomena ini. Terakhir, fenomena desist from terrorism ini, di mana mereka mengalami kondisi ataupun peristiwa yang menjadi katalisator untuk berhenti, harus diubah atau harus diubah dan menjadi perhatian khusus dalam menangani desist from terrorism program. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode grounded theory design untuk mengembangkan suatu teori yang berhubungan erat
dengan konteks peristiwa terjadi. Sedangkan teknik pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada 35 informan yang merupakan mantan pelaku teror untuk menjawab RQ1 serta focus group discussion untuk menjawab RQ2 dan RQ3. Pengumpulan data dipadukan dengan berbagai dokumen data sekunder yang telah riset nasional dan internasional untuk mengetahui ceruk pembeda serta agar peneliti dapat menemukan peluang novelty penelitian. Pimpinan sidang, tim penguji, dan hadirin, setelah proses pengumpulan data dan analisis dengan menggunakan piranti sesuai dengan teori, hasil yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan pertanyaan penelitian pertama atau RQ1, tahapan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur kepada 35 informan. Dari data ini ditemukan karakteristik unik dan beragam dari para informan. Antara lain adalah faktor inti dan pendukung yang mendorong para informan mengalami resistensi dari terorisme. Kemudian terkait pertanyaan penelitian kedua, tahapan pengumpulan data dilakukan melalui focus group discussion sebanyak 2 kali bersama dengan para pakar dan petugas lapangan yang menangani Exit from Terrorism Program. Berkaitan dengan pertanyaan kedua penelitian ini, fokus pada analisis peramalan mengenai kondisi ataupun peristiwa yang dapat menjadi katalisator bagi mantan pelaku teror untuk bisa kembali melakukan aksi teror. Peramalan tersebut mencakup berkembangnya kondisi idling mode dan katalis event. Temuan idling mode menjelaskan adanya praktik takyah atau bersiasat oleh para mantan pelaku teror yang dapat menghambat terjadinya desistensi dari terorisme. Peneliti menemukan 6 bentuk praktik bersiasat yang dilakukan oleh mantan pelaku teror. Antara lain yaitu perencanaan aksi oleh mantan pelaku teror, strategi 2 muka 2 kaki, terlibat dalam penggalangan dana organisasi terorisme, menjadi support group terorisme, aktif menyebarkan paham radikal terorisme di media sosial, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan politik. Katalis event menjadi faktor penyebab yang berkontribusi terhadap reradikalisasi muncul. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa katalis event juga berlaku bagi para mantan teroris yang sudah menjalani program disengagement ataupun deradikalisasi. Terjadinya katalis event ini juga didukung dengan kerangka teoritis The Pendulum Model of Re-engagement yang menjelaskan bagaimana seorang mantan pelaku teror mengalami proses-proses sosial tertentu untuk terlibat kembali pada kelompok terorisme lamanya. Terakhir, terkait pertanyaan ketiga, untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga, dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data melalui kegiatan FGD sebanyak 2 kali dengan para pakar dan petugas lapangan. Merujuk pada pertanyaan ketiga, terdapat pengembangan dan transformasi strategi penanganan terorisme melalui pendekatan Triple H, yaitu Head, Hand, dan Heart. Peneliti mencoba mengelaborasikan dan mengupgrade elemen H tersebut menjadi 6H, dengan menambahkan elemen heaven, habit, dan home. Elemen heaven dapat dijelaskan menggunakan hubungan antara head dan heart, kemudian elemen habit dijelaskan melalui elemen head dan hand, sedangkan home dapat ditemukan melalui elemen heart dan hand. Bentuk dari elemen heaven antara lain adalah gagasan narasi alternatif. Dalam penelitian ini, narasi alternatif berfokus pada ideological engagement kepada mantan pelaku teror untuk mencapai situasi desistensi dari terorisme. Narasi alternatif menjadi jenis strategi komunikasi dengan tujuan menginformasikan, mendidik, dan mereformasi khalayak yang ditargetkan. Narasi alternatif dengan target mantan pelaku teror sebaiknya berfokus pada apa yang para mantan pelaku teror dapat lakukan, daripada membuat narasi yang cenderung melawan narasi ekstremis kekerasan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat cerita dan narasi positif tentang nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, sosial, toleransi, dan keterbukaan. Terkait dengan elemen habit dan home, peneliti menawarkan gagasan yang didasarkan pada perspektif psikososial, yaitu berfokus secara sistematis mempengaruhi sumber daya pelindung keluarga maupun masyarakat secara nyata. Peran aktif keluarga yang sangat vital untuk meningkatkan resistensi terhadap proses reradikalisasi mantan pelaku teror dapat dilakukan. Perspektif sosial juga harus digunakan untuk mengintervensi relasi dan interaksi antara seseorang yang akan mengalami desistensi dengan jaringan lamanya. Pimpinan sidang, tim penguji, dan hadirin, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tipologi desist from terrorism atau desistensi dari terorisme menunjukkan gradasi yang nyata dari proses berhentinya pelaku teror. Yang kedua, katalis event dan idling mode merupakan forecasting atau peramalan dari desist from terrorism atau desistensi dari terorisme. Yang ketiga, pendekatan heaven, home, dan habit dapat digunakan untuk mengubah situasi desist from terrorism. Dan yang terakhir, desistensi dari terorisme memberikan alternatif pendekatan dalam mengintervensi pelaku atau mantan pelaku teror.
pimpinan sidang, tim penguji, dan hadirin. Demikianlah intisari disertasi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tentu masih banyak kekurangan di sana-sini, terutama karena di mata peneliti, kriminologi merupakan ilmu multidisiplin yang dapat didekati dengan berbagai perspektif. Oleh karena itu, peneliti mohon kritik, saran, dan masukan dari Dewan Penguji yang terhormat agar disertasi ini bermanfaat dalam dunia akademik maupun dunia praktis. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih saya untuk sekian kalinya diundang sebagai external examiner dari kriminologi, prodi kriminologi. Dan ini satu kesempatan buat saya untuk memang mendalami persoalan terorisme. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Mas Ardi, saya panggilannya masih muda, sudah doktor ya. Pertama sudah sampai pada lab terakhir, ujian terbuka. Yang kedua, ini luar biasa bagi teman-teman, ini publikasinya sudah 4 ini, saya lihat tadi. Jadi dari hasil disertasi ini sudah 4 publikasi. Ini saya kira satu capaian yang luar biasa dan saya membaca dan mengikuti sejak proposal bahwa disertasinya ini kaya dengan teori, kaya dengan metodologi, ya, dan bahkan kaya dengan informan, 35 informan, itu yang diwawancarai gitu ya. Ini saya tentu ini satu kerja yang keras ya, kerja yang keras dan sungguh-sungguh itu patut kita apresiasi. Yang kedua, ya ini komentar agak ringan gitu. Jadi dalam disertasi ini sudah saya singgung memang kalau Prof. Adrianus tuh bahasanya menggunakan apa istilah-istilah yang genit-genit ya. Banyak sekali istilah bahasa Inggris gitu yang mungkin bagi akademisi kita itu mungkin bisa memahami ya, tapi bagi umum nanti kalau dipublikasi itu bahasanya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, kalau ini kayaknya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kayaknya. Jadi ini saran saya karena tugas universitas ini juga bukan hanya akademisi tetapi pengabdian masyarakat lah, nanti yang sulit-sulit desifter, katalis, idling mode dan lain sebagainya ya, sampai quaternary, primary, secondary, banyak sekali istilah-istilah itu yang mesti dijinakkan ya, pakai istilahnya catatan kaki atau translerasi ya. Ini saran saya kedua gitu. Yang ketiga adalah secara substantif ya. Ini Anda mengklaim ya di halaman 15-17 itu bahwa faktor yang membuat orang berhenti atau desifter itu kalau menurut teoretisi lama kan ada faktor disebutnya di situ sebagai primary dan quaternary. Lah Anda mengklaim temuan Anda adalah secondary dan tertiary gitu. Saya ingin Anda kira-kira bisa dibayangkan secara orang umum itu gimana dari 35 informan gitu ya. Itu seperti apa? Coba dikasih contoh aja bahwa ini loh dalam konteks Indonesia bahwa ini dengan secondary, tertiary, tapi ini nggak bisa nih dengan temuan Anda itu tadi gitu loh. Nah, itu terus nomor 3 ya. Saya kira ini yang paling penting policy implication-nya ya. Policy implication-nya nomor 4 dan ini saya minta Anda nanti merespon, yang paling penting untuk direspon kalau waktunya nggak cukup, tapi kalau cukup ya semua direspon. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini counter terrorism atau penanggulangan terorisme di Indonesia itu dalam konteks penindakan ini dianggap berhasil. Ya, semua dunia mengakui. Tetapi kalau kita lihat dalam pencegahan, ini 3 tahun terakhir tadi saya sampaikan, 350 masih ditangkap, walaupun serangannya menurun gitu. Indonesia punya kebijakan soal deradikalisasi, ada deradikalisasi, kontraradikalisasi, ada kalau Prof. Ervan ini dari BNPT ada di dalam lapas, di luar lapas gitu. Lah, tapi kenapa masih 350 ditangkap? So what gitu ya. Nah, saya ingin konstruksi atau temuan utama dari berhenti dari terorisme yang Anda tawarkan ini bisa lebih manjur enggak gitu dari deradikalisasi. Jangan secara teoritik, tetapi
karena kerangka kebijakan Indonesia nggak kenal de-shifter, nggak kenal penghentian. Yang kita kenal adalah deradikalisasi gitu. Nah terus kira-kira dalam konteks policy framework-nya itu diapakan gitu temuan Anda tadi gitu ya. Nah yang terakhir ini mungkin kalau waktunya nggak cukup tidak perlu direspon karena sudah ada di ini ya. Ada di misalnya di halaman 112 itu kan ada teman-teman yang Anda sebut dalam tabel-tabel itu kan bahwa sekian informan hanya terpengaruh oleh sekian variabel, informan lain hanya variabel itu, tapi yang tidak Anda jelaskan di dalam disertasi Anda adalah mengapa gitu. Kok ini hanya terpengaruh oleh variabel 2, yang lain variabel 3, yang sekian malah tidak terpengaruh sama sekali di antara 35 informan itu gitu ya. Nah, saya kira itu beberapa respon dan pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang perlu disampaikan, dan karena saya yakin bahwa waktu kita terbatas dan nanti akan banyak respon dari para penguji yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Sri Yunanto, terima kasih atas masukan dan sanggahan yang diberikan. Saya izin mencoba. Tes. Saya izin mencoba menjawab dan memberikan respon atas sanggahan tersebut. Terima kasih sekali lagi. Yang pertama terkait dengan konsep dan istilah yang kami gunakan, sebisa mungkin akan kami ubah menjadi bahasa Indonesia seperti itu, Dr. Yunanto. Untuk terkait dengan konsep desist from terrorism, memang sudah kami ubah menjadi desistensi dari terorisme. Dan kami sudah bersurat kepada Pusat Bahasa untuk memasukkan desistensi menjadi istilah dalam KBBI. Dan prosesnya sedang berlangsung. Terkait yang kedua, bagaimana tipologi ini kemudian muncul, dan di halaman 11 dan 12 memang peneliti sebelumnya yaitu Farrell menjelaskan bahwa tipologi dari desisten itu hanya dua, yaitu primary dan secondary. Farrell secara sederhana menjelaskan bahwa yang berhenti total atau berhenti paripurna adalah secondary desis, dan yang berhenti sementara adalah primary desis. Sementara untuk kasus terorisme khususnya di Indonesia, nampaknya tidak semudah itu. Jadi untuk mengkategorisasikan tidak semudah berhenti sementara atau berhenti paripurna. Nah, kami mencoba kemudian atas arahan dari promotor, kami menggunakan beberapa konsep. Salah satunya 3Ns, Needs Narrative Networks dari Krusglansky, kemudian kami elaborasikan dengan Lafre tentang bagaimana desist from terrorism, dan terakhir temuan-temuan kami ketika melakukan wawancara dan penggalian data. Akhirnya kami menemukan 13 variabel, yaitu terbagi atas dua kolom. Yang pertama adalah kolom variabel inti yang meliputi maturity atau kedewasaan, lalu self introspection atau introspeksi diri, lalu efek jera atau deterrence effect, family support keluarga, economic activity, aktivitas ekonomi, dan rasa frustasi yang minor. Dan faktor eksternal atau faktor pendukung kami menemukan 4 faktor, yaitu reintegrasi, lalu legitimate legal system, karena ini permasalahan ideologis ketika seseorang pelaku teror biasanya tidak mengakui negara, dia juga tidak mengakui sistem hukum di negara tersebut. Lalu yang ketiga adalah social relation, hubungan dengan jaringannya, dan terakhir adalah situational opportunity atau kesempatan-kesempatan di masyarakat. Nah, kira-kira kami mengelaborasikan faktor-faktor tersebut untuk membedah bagaimana kemudian dari 13 faktor tersebut kita tanyakan kepada informan di titik mana dia berada. Jadi kami membagi menjadi 4 berdasarkan dari 13 faktor tersebut. Itu untuk respon nomor 2. Yang ketiga terkait dengan policy implementation. Kami sepakat Bapak bahwa deradikalisasi ataupun disengagement yang dilakukan oleh negara dan non-government seperti NGO di Indonesia saat ini sudah progresnya juga sangat baik. Namun kita patut ingat bahwa terorisme ini sifatnya sangat-sangat dinamis. Jadi pasca kemunculan ISIS dan pra kemunculan ISIS itu pun sudah mengubah tatanan proses deradikalisasi dan disengagement. Nah, kami berharap dari desist from terrorism ini dapat menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan untuk mensiasati proses dinamika exit from terrorism program ini. Jadi kita tidak bisa kaku terhadap satu konsep atau satu pegangan, namun kita harus floating mengikuti dari dinamika terorisme global. Misalnya ada seruan menggunakan perempuan dan anak untuk melakukan aksi teror. Nah, ini untuk proses decisionnya seperti apa, ini yang harus kita kembangkan lebih jauh. Terkait dengan variabel kenapa tidak dijelaskan, terima kasih Bapak. Ini menjadi masukan yang menarik untuk kami. Jadi kami memang berfokus pada variabel apa yang mengubah. Jadi kami sebenarnya tanyakan di variabel yang sama, namun mereka kadang tidak menjawab atau menjawab namun tidak signifikan.
Jadi kami masukkan hanya yang jawaban-jawaban signifikan tersebut. Mungkin itu dari respon dari kami. Terima kasih banyak. Ya tadi yang pengen saya tahu, kenapa informan itu berhenti pada titik itu, Siap. sementara yang lain titik yang lain. Ya gitu. Siap. Mengapanya? Siap. Ini memang kurang dijelaskan di dalam. Siap, Nah, betul. nanti mungkin sebagai catatan. Siap. Yang satu, kalau kemudian ditawarkan bahwa kebijakan untuk deradikalisasi itu perlu memasukkan elemen-elemen dari desisten, berarti kan perlu satu kerangka perubahan kebijakan baik dalam undang-undang maupun perpres, karena kita juga sudah banyak terkait dengan itu ya. Siap. Gitu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukannya. Terima kasih Dr. Sri Yunanto. Yang kedua saya persilakan pada penyangga Profesor Dr. Hamdi Muluk MSI untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Profesor Hamdi Muluk ada bersama kami. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas saudara calon doktor Ardi yang sudah sampai pada taraf promosi. Dan ini tentu sangat menggembirakan dan saya sangat mengapresiasi kerja keras Anda untuk sampai pada tahap ini. Nah, saya ada dua pertanyaan. Pertama, Anda menawarkan konsep desistance from terrorism atau desistansi dari terorisme atau desistansi terorisme dalam rangka untuk menawarkan sebuah pendekatan yang lebih komprehensif untuk menanggulangi masalah-masalah terorisme. Nah, cuma dalam naskah Anda belum terlalu eksplisit dan elaboratif untuk misalnya memberikan argumen mengapa desistansi terorisme ini katakanlah punya kelebihan dibanding dua konsep yang sangat sering dirujuk atau sangat populer dalam tingkat akademik, yaitu pendekatan, bisa kita sebut konsep, bisa kita sebut approach. Pertama itu approach yang dinamakan deradicalization atau deradikalisasi. Approach kedua atau konsep kedua adalah disengagement. Nah, Anda menawarkan resistansi terorisme. Nah, bisakah dijelaskan kepada kami apa kira-kira di mana letak superioritasnya? Ya, paling tidak mungkin kalau Anda bisa memberikan penjelasan-penjelasan teoritik gitu. Kenapa resistansi terorisme ini lebih superior dibanding disengagement atau pendekatan deradikalisasi? Nah, itu yang pertama. Jadi pertanggungjawaban mungkin secara teoritik juga nggak apa-apa kalau Anda lengkapi dengan data-data yang Anda dapat secara empirik dari kajian Anda. Yang kedua, mungkin hampir senada dengan tadi yang disampaikan Dr. Sri Yunanto, apa implikasi kebijakan ya dari kalau konsep desistansi terorisme ini mau dipakai dalam konteks pencegahan terorisme di Indonesia? Ya tentu Anda tidak perlu mengatakan saya akan ubah undang-undang. Tapi kira-kira nanti kalau diterjemahkan menjadi policy implication itu seperti apa? Sampai kebijakannya dan programnya. Jadi hal-hal yang lebih praktis. Saya kira dua itu, terima kasih. Silakan calon dokter merespon. Siap. Terima kasih Profesor Dr. Hamdi Muluk yang telah memberikan sanggahan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Yang pertama, dalam naskah memang kami menjelaskan kelebihan desistance dibandingkan pendekatan radikalisasi dan disengagement. Itu kami gambarkan sebagai sebuah diagram Venn. Jadi posisi desistensi ini lebih luas dibandingkan radikalisasi dan disengagement. Jadi spektrum dari desistance ini memang berada lebih besar dibandingkan radikalisasi dan disengagement. Ini karena yang pertama, ketika radikalisasi fokus untuk mengubah ideologi dan disengagement fokus untuk mengubah relasi sosialnya,
desisten mengambil peran di sini. Jadi 13 variabel yang kami temukan ini kemudian sebetulnya ada di proses deradikalisasi dan disengagement. Kemudian kita gabungkan untuk mengikis kutub deradikalisasi dan disengagement secara tajam. Jadi segmentasi dan segregasi deradikalisasi dan disengagement ini kemudian akan dielaborasikan dalam sebuah proses, mungkin nanti kami sebutnya dari desistance proses atau proses desistensi, yaitu untuk pertama mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang kira-kira mengubah seseorang berhenti menjadi pelaku teror. Yang kedua, pendekatan yang kami tawarkan adalah mengupgrade atau melengkapi dari 3H approach, kita tambahkan dari elemen Heaven yaitu fokus pada narasi. Jadi narasi-narasi yang sifatnya surgawi atau yang kita kenal sebagai amunisi utama orang melakukan misalnya bom bunuh diri, ini yang kita ubah. Yang kedua adalah habit, yaitu hubungan dengan jaringannya. Jadi ada misalnya sasaran radikalisasi yang saat ini eksis, dia walaupun masih berhubungan dengan jaringan, namun dengan misalnya pemerintah atau NGO dia juga sangat-sangat bersimpati. Jadi ini ada pendekatan dua hati dan dua kaki tadi kita bisa identifikasi di sini. Yang terakhir pendekatan home atau keluarga, kita fokus mengubah resistensi dari terorisme pelaku ini masuk dari keluarganya. Ibaratnya kita makan bubur, kita tidak bisa langsung dari tengah, harus dari samping-sampingnya supaya tidak kepanasan. Nah ini yang harus dilakukan pendekatan-pendekatan dari resistensi dari terorisme. Lalu yang kedua terkait dengan implementasi, terima kasih Prof atas masukannya. Jadi implementasi dari tulisan ini memang arahnya ada pada kebijakan. Jadi deradikalisasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di pasal 43D memang upaya untuk mengurangi, menghilangkan atau membalikkan pemahaman radikal yang telah terjadi ini bisa dielaborasikan dengan proses desistensi. Jadi misalnya deradikalisasi menawarkan pendekatan pembinaan wawasan kebangsaan, desistensi ini bisa mengubah psikososialnya misalnya dari maturity atau efek jerahnya. Itu di proses peradilan pidananya. Ataupun proses reintegrasi kita sama-sama ada di undang-undang dan ada di proses dari desisten ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Prof. Terima kasih atas pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hamdi Muluk. Saya persilahkan sekarang penyangga ketiga, Dr. Andani Made Martini Putri, MSI, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Baik, terima kasih calon dokter Saudara Ardi. Saya ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan temuan studi saudara. Di halaman 301, saudara mengatakan riset ini menemukan adanya pemenuhan kebutuhan mantan pelaku, kontra narasi yang perlu diperbaiki, lalu menyediakan lingkungan yang mendorong desistensi dari terorisme. Artinya sebetulnya saudara bicara bahwa sosial kapital itu akan memengaruhi keberhasilan deradikalisasi. Tapi di dalam temuan yang saudara sampaikan di halaman 304 itu Anda menggunakan pengukuran 3 klasifikasi, ada variabel 3N, lalu ada skor FIMFET dan LISO. Nah, ketiga klasifikasi ini hasilnya negatif gitu ya. Pertama, dari hasil 3N, sebagian besar 25 napi terpapar banyak faktor resiko. Lalu skor FIMFET-nya, sebagian besar informan napiter tidak punya faktor inti untuk berhenti. Dan skor LISO-nya 18 napi sebagian besar tidak punya faktor pendukung. Nah, berkaitan dengan data yang saudara miliki, apakah saudara akan mengatakan bahwa proses deradikalisasi yang sudah berlangsung hingga saat ini itu gatot gitu ya, gagal total. Lalu bagaimana tipologi yang saudara tawarkan itu bisa mengisi kegagalan ini? Dan kemudian yang ketiga pertanyaannya ini tantangan buat Anda karena menawarkan kebaruan ya. Betulkah secondary desistensi itu bisa dicapai atau itu sebenarnya utopis aja, nggak akan ada jalan ke sana? Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Nimada Martini Putri, Pak Tindo, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik, jadi membahas dari temuan kami dari tipologi dari desifter. Jadi kami sedikit menjelaskan dari kualifikasi dari primary desist from terrorism. Dari 35 informan ini kami hanya menemukan 3 yang betul-betul primary. Sedangkan yang betul-betul quaternary hanya 1 orang. Artinya
posisi para informan ini berada di secondary dan quaternary. Jadi secondary ini dapat kami artikan bahwa faktor-faktor yang determinan dalam mengubah dia menjadi desis itu ada 2 sampai 4 faktor. Dan tertiary resistant yang jumlahnya sekitar 10 orang, jumlahnya 5 sampai 8 faktor. Jadi rata-rata hampir tidak ada orang yang betul-betul tidak memiliki dari 13 faktor itu dan tidak ada yang betul-betul tidak memiliki 13 faktor itu. Jadi rata-rata di secondary dan tertiary. Nah, memang dalam proses deradikalisasi dan kami memberikan argumen bahwa tidak semua informan ini mengalami proses deradikalisasi. Jadi ada yang bukan sasaran deradikalisasi. Karena deradikalisasi dalam undang-undang juga sifatnya tidak memaksa. Jadi ada yang tidak ada mantan napiter yang ketika di lapas dan setelah keluar dia tidak ikut proses deradikalisasi. Ini kami tanyakan di situ dan hasilnya ada di primary desistance. Nah, terkait dengan deradikalisasi memang yang dilakukan dalam proses deradikalisasi adalah identifikasi. Nah, kami menawarkan dalam tipologi desist from terrorism ini sebagai alat untuk mengidentifikasi salah satunya. Jadi bagaimana faktor-faktor tadi, faktor LISO dan FIMPET atau faktor inti dan pendukung, kemudian dilihat lebih jauh. Apakah betul orang-orang ini mengalami misalnya reintegrasinya gagal atau berhasil seperti itu. Binary itu saja sudah bisa mengklasifikasikan mereka ke dalam primary sampai dengan quaternary desistance. Itu yang kami sampaikan. Lalu terkait dengan proses reintegrasi dan faktor modal sosial memang sangat diperlukan ketika seorang mantan pelaku teror biasanya kembali ke masyarakat, dia berubah atau tidak ditentukan juga oleh proses reintegrasinya. Jadi peran besar masyarakat yang ada di sekitar situ, misalnya masyarakat lokal dan aparat wilayah di situ sangat-sangat besar untuk menentukan dia akan berubah atau kembali lagi. Selain dari jaringan dan faktor-faktor lainnya dari 13 faktor tersebut. Lalu terkait dengan pertanyaan kedua, terkait dengan implikasi proses deradikalisasi, kami rasa tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi memang proses desist from terrorism ini sifatnya ada yang mengidentifikasi dan ada yang memberikan solusi. Nah, identifikasi kita membagi dari tipologi tersebut, kemudian kita ramalkan. Kira-kira apa saja sih hal yang mengganggu ketika identifikasi ini sudah berlangsung misalnya, tipologi ini sudah ada, kira-kira faktor apa? Kami menemukan 2 tadi Pak. Yang pertama idling mode atau proses diam, proses berhenti. Jadi kami mengambil analogi dari motor, ketika motor di lampu merah idlingnya nyala, dia stop, tapi ketika digas dia langsung jalan. Nah, ini sebenarnya yang tipologi yang analogi yang saya ambil. Jadi jaringan ini seperti itu juga. Kalau di bahasa di TNI atau Polri ada namanya sel tidur. Jadi mereka sebenarnya posisinya idle semua. Namun ketika ada katalis event atau ada peristiwa-peristiwa pemantik, salah satunya misalnya kerusuhan horizontal yang melibatkan agama, mereka akan langsung responsif merespon dengan melakukan aksi teror. Karena kita identifikasi mereka memiliki kemampuan misalnya field engineering, perakitan bom misalnya, lalu dengan penggunaan senjata. Nah, mereka yang memiliki militansi tinggi ini ketika tidak di manage dengan baik akan menjadi potensi yang luar biasa membahayakan ketika terjadi katalis event tadi. Dan idling mode di sini berperan ketika sasaran yang kelihatannya baik-baik saja, padahal itu adalah fenomena gunung es yang kelihatan baik, namun ternyata mereka masih bekerja sama dengan kelompok lamanya, lalu memanfaatkan misalnya pemerintah atau NGO dalam memberikan bantuan, ternyata untuk mendanai kelompoknya, ini masih sering terjadi. Nah, tipologi dari desisten ini melihat untuk kira-kira apa yang harus diubah melalui pendekatan yang terakhir intervensi, yaitu upgrade dari pendekatan 3H, yaitu kami sebut 6H atau pendekatan 3H yang lain adalah yang pertama Heaven tadi, pendekatan narasi alternatif, yang kedua adalah habit, mengubah kebiasaannya terutama interaksi dengan jaringan, yang ketiga adalah home atau menyediakan family yang betul-betul keluarga ini menjadi pelindung dan menghambat dia untuk melakukan proses radikalisasi atau berhubungan lain lagi dengan kelompoknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Boleh satu lagi, Prof? Memang jawabannya jadi nggak ya dan tidak ya gitu, karena memang posisinya menentukan juga Mas Ardi. Banyak profesornya di sini soalnya. Satu lagi mungkin ini bagian metode supaya nggak tegang aja. Disebutkan bahwa riset disertasi ini melibatkan sejumlah narasumber napiter yang berkompeten. Rasanya perlu dijelaskan nih, berkompetennya sebagai teroris atau berkompetennya karena sudah mengikuti program deradikalisasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tindo.
Kami sangat senang sekali Pak Tinduk ketika proses ujian ini berlangsung dari proposal sampai dengan prapromosi Pak Tinduk ini yang kemudian membedah metode secara total. Dan kami sangat-sangat menikmati proses itu Mbak. Yang pertama terkait dengan napiter yang berkompeten, kami memiliki standar. Jadi awalnya kami membuat Google Form waktu awal itu. Kami sebarkan kepada mantan pelaku teror, yang ada yang kami kenal itu sekitar 200-an, namun yang isi waktu itu 124 Pak. Jadi 124 itu kemudian kami wawancara singkat awal. Kira-kira apakah berkenan ketika saya menanyakan inform konsennya, apakah berkenan ketika akan menjadi dan komit untuk menjadi narasumber di penelitian ini. Nah, yang komit dan mau hanya 36 Pak. 36 dan kemudian proses berjalan, satu orang mundur. Jadi hasil 35 itu dari proses seleksi tadi. Dan kompeten menurut kami yang bisa memberikan adalah orang yang betul-betul mantan napiter ini berada di jaringan. Jadi bukan yang sifatnya hanya korban, misalnya dititipkan bahan peledak nggak tahu apa-apa atau diambil oleh aparat penegak hukum dan menjadi pelaku teror seperti itu. Jadi orang-orang yang betul mengikuti proses radikalisasi, aktif di jaringan, kemudian melakukan aksi atau melakukan perencanaan aksi, kemudian ditangkap oleh pihak penegak hukum, mengalami proses di sistem peradilan pidana dan kemudian keluar. Itu yang kami sebut kompeten sebetulnya Pak. Namun kalau aksinya memang beragam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Made Martini. Saya persilahkan sekarang pada penyangga keempat Profesor Dr. Muhammad Mustafa ME untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada gangguan suara dari belakang rumah. Saya ingin memberikan bukan pertanyaan, bukan apa, tapi lebih spesifik lagi sanggahan. Berhubungan dengan pertanyaan nomor 2. Bagaimana peramalan tentang tipologi desistensi dari terorisme, dari pelaku teror yang telah berhenti? Sepanjang pengetahuan saya untuk membuat studi peramalan, pendekatannya adalah kuantitatif. Tapi di sini saudara mengatakan menggunakan pendekatan kualitatif. Satu. Ya. Yang kedua, di dalam studi peramalan, membandingkan dua keadaan yang berbeda dalam kaitan ini antara desistance dan bukan desistance. Tidak tampak di dalam metode penelitian membandingkan antara keadaan desistance dan bukan keadaan desistance. Dengan demikian sulit untuk menerima bahwa hasil penelitian ini adalah hasil dari peramalan. Dia lebih tepat hanya mendeskripsikan atau memotret tipologi mantan narapidana terorisme. Bukan studi tentang peramalan. Saudara merujuk klik yang dikaitkan dengan kajian tentang desisten, walaupun Glick tidak menggunakan kata desisten. Glick adalah pelopor studi kriminologi melalui peramalan. Dia membandingkan 500 anak delinquen dengan 500 anak bukan delinquen. Perbedaannya adalah delinquen dan non-delinquen. Yang delinquen berasal dari anak-anak sekolah usia 7-12 yang mempunyai catatan kenakalan di sekolah maupun di polisi. Sementara yang non-delinquen yang tidak mempunyai catatan kenakalan di sekolah maupun di polisi. Kemudian dari satu kota ditarik sampel secara random, diperoleh 500 pasang anak yang karakteristiknya sama, usia, IQ, kemudian etnis. Yang berbeda adalah satu delinquen, satu tidak delinquen. Diperoleh 500 pasang. Itu peramalan yang benar. Ya. Nah, di dalam penelitian itu
Gildex juga menemukan ada anak delinquen yang karakteristiknya sama dengan anak non-delinquen. Sebaliknya ada anak delinquen karakteristiknya sama dengan anak non-delinquen, bolak-balik ada, tapi jumlahnya kecil. Dan itu yang kemudian sering disebut sebagai sampling error. Selalu begitu. Oleh karena itu, studi peramalan ini tidak bisa dipergunakan secara mutlak hanya sebagai salah satu pedoman. Ya, tapi prosesnya melalui satu penelitian yang canggih yang dapat dipertanggungjawabkan berasal dari hubungan sebab akibat yang secara statistikal dapat teruji. Nah, ini Anda menggunakan bagaimana peramalan, tapi kualitatif. Apalagi cuma 35 tidak jelas mana yang disisten, mana tidak disisten. Ya. Jadi nggak perlu ditanggapi, tapi ini sanggahan saya. Ya. Karena kalaupun Anda sanggah, fakta tertulisnya begitu. Secara metodologis, kelemahannya di situ. Itu satu. Yang kedua, masalah teknis. Misalnya ketika di dalam metode penelitian, harusnya ketika RQ1 langsung diuraikan narasumbernya siapa, tapi melompat beberapa subbab. Itu kemudian mempersulit membaca. Harusnya langsung RQ1 narasumbernya siapa nih, masukkan daftarnya. RQ2 narasumbernya siapa, masukkan langsung. Bukan dilompat-lompatin itu, sehingga membacanya agak memperoleh kesulitan. Ya. Barangkali itu aja dua catatan yang saya berikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Mustafa yang telah memberikan sanggahan dan masukan. Tentu saja terkait dengan peramalan tadi kami tidak untuk posisi menanggapi, namun peramalan yang kami maksud sekilas saya memberikan bahwa itu adalah situasi yang kemungkinan terjadi ketika resistensi itu muncul. Yang kedua terkait dengan masukan teknis, kami terima kasih atas masukannya Prof. Ini mungkin sebelum ini bisa menjadi koreksi buat kami dan untuk kami perbaiki. Terima kasih Prof. Mus. Baik, Prof. Mus masih ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, baik, terima kasih. Yang terakhir saya persilahkan kepada kopromotor Dr. Iqra Sulhin Esos MSI untuk mengajukan komentar dan pertanyaannya. Terima kasih Ketua. Selamat pagi menjelang siang. Saya yang pertama itu mungkin menegaskan apa yang tadi sebelumnya sempat disinggung oleh penguji sebelumnya, yaitu tentang aspek pembeda dan kebaruan. Jadi kalau normal science-nya, studi-studi tentang penanggulangan terorisme itu kan mengarah pada disengagement dan deradikalisasi. Jadi kan lebih mengarah ke kedua itu. Tradisi riset pun lebih mengarah ke sana. Nah sementara Anda, Saudara Prof. Vendus, masuk pada satu topik, satu konsep yang ini jadi pertanyaan kemudian, mau mengubah itu semua atau sifatnya itu supporting gitu. Jadi itu saya kira penting untuk dijelaskan karena Anda masuk pada sesuatu yang baru, meskipun tidak baru dalam studi kriminologi, tapi baru digunakan, at least kalau kita melihat studi-studi tentang terorisme di Indonesia dalam konteks terorisme, jadi kebaruannya kan di situ. Nah itu yang pertama. Bagaimana kemudian Anda melihat studi resistensi tentang terorisme ini, dia supporting atau justru antitesa gitu ya dari studi-studi sebelumnya, itu satu. Yang kedua, tadi juga menarik soal dinamisnya dan saya kira saya juga sependapat, dan ini juga menjadi diskusi pada saat ujian-ujian. Salah satu keunggulannya tadi kan juga Anda sampaikan bahwa hal-hal yang diukur dalam studi resistensi ini lebih cenderung dinamis karena dia mampu mengikuti dinamika dari fenomena terorisme itu sendiri. Nah, dengan dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama tadi, apakah kemudian justru disitulah keunggulannya gitu? Atau ada keunggulan yang lain yang sebelumnya belum Anda
ungkap betul di dalam paparan kali ini. Demikian, Ketua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Riklo Surkin atas pertanyaan dan masukannya. Yang pertama, desist from terrorism atau desistensi dari terorisme ini sifatnya tidak memfalsifikasi kemudian apakah derat gagal, disenjasmen gagal, kemudian desistensi muncul. Kami berpendapat atau menegaskan dalam tulisan bahwa desistensi ini sifatnya adalah komplementari. Jadi mengisi ruang-ruang kosong yang ketika orang terbagi antara disengagement dan radikalisasi sudah cukup gitu. Jadi kalau nggak derat disengagement gitu. Sedangkan ada ruang-ruang kosong yang sebetulnya bisa masuk kedua-duanya. Nah ini kami tulis adalah desistent from terrorisme atau desistensi dari terorisme. Dan sifatnya desistent ini sangat-sangat floating. Artinya variabel-variabel 13 yang kami temukan, yang gabungan dari Needs Narrative Network, lalu yang diungkapkan Faral dan temuan kami sendiri terkait reintegrasi misalnya, ini menjadi nyata dan sangat-sangat relevan dengan kasus terorisme di Indonesia. Mungkin ketika saat ini masih didominasi oleh kasus Salafi jihadism terorisme, kita masih bisa gunakan ini. Namun ketika misalnya yang mencuat di Indonesia adalah kemudian misalnya etnonasionalis separatism yang mengarah ke terorisme misalnya, ini variabel-variabel ini tentunya akan bergeser. Nah, desistensi dari terorisme harus bisa menemukan variabel-variabel apa yang determinan yang mengubah seseorang menjadi kemudian menjadi berhenti dari pelaku teror. Misalnya kita sebagai contoh pelaku teror yang basicnya dari Jamaah Islamiyah, ketika kita bandingkan dengan pelaku teror yang berasal dari misalnya organisasi Papua Merdeka, ada kesamaan dan ada perbedaan. Nah, kita dari desistensi from terorisme ini atau dari terorisme harus bisa menganalisasi di mana letak mengubah pemikiran seorang mantan pelaku teror Salafi jihadi dan mantan pelaku teror etnonasionalis. Kurang lebih demikian. Jadi desistensi ini sifatnya harus floating, mengikuti perkembangan dan harus dinamis mengikuti jenis dari pelaku terornya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Waktu habis, ujian selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Calon doktor Saudara Ardi Putra Prasetya dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin yang berbahagia, sidang promosi doktor diskors kurang lebih 15 menit. Untuk itu hadirin berkenan menunggu sidang lanjutan berikutnya. Terima kasih. Cek. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kami
Hadirin yang berbahagia, sidang promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Kami persilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Calon doktor Saudara Ardi Putra Prasetya beserta pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia secara hybrid dilanjutkan kembali. Calon doktor Saudara Ardi Putra Prasetya, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Andes Adrianus Eliasta Meliala, MSc, PhD, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi Pasca Sarjana Kriminologi FISIP UI telah melaporkan hasil ujian proposal research, hasil ujian pra-promosi, dan promosi saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji Universitas Indonesia memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi kriminologi dengan yudisium cum laude. Saudara mendapatkan IPK terakhir 3,79 dan merupakan doktor kriminologi ke-30 di Universitas Indonesia, peraih predikat cum laude ke-10 di kriminologi. Berdasarkan keputusan ini, kami memberikan kuasa kepada promotor Profesor Dr. Andes Adrianus Eliasta Meliala, MSc, PhD, untuk melantik Saudara Ardi Putra Prasetya dengan cara yang lazim. Upacara pelantikan. Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang Dekan FISIP UI kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan sidang akademik Universitas Indonesia, saya menyatakan Ardi Putra Prasetya lahir pada tanggal 27 April 1992. Wah, mudah banget ya. Di Kabupaten Semarang, menjadi doktor dalam bidang kriminologi, sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu, sesuai adat kebiasaan yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya menegaskan pengangkatan saudara sebagai doktor dalam bidang kriminologi pada program Pasca Sarjana FISIP UI. Saudara Ardi Putra Prasetya, saya ucapkan selamat atas gelar saudara yang saudara peroleh. Ini saya berikan ya, Pak Dekan. Selanjutnya saya mohon kepada promotor Profesor Dr. Andes Adrianus Eliasta Meliala, MSc, PhD, untuk memberikan sambutan atas pengangkatan Saudara Ardi Putra Prasetya menjadi doktor dalam bidang kriminologi. Ini tugas yang paling menyenangkan ini, ya. Setelah sekian lama capek banget ngurusi Saudara Ardi, sekarang boleh ngomong apa adanya, curhat katanya. Yang saya hormati Ketua Sidang Prof. Aji, sekaligus juga Dekan FISIP UI, para penguji eksternal, penguji internal maupun juga yang ada di ruang Zoom, Prof. Hamdi dan Prof. Mustafa, dan hadirin sekalian yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom.
Bapak Ibu, menurut pengamatan saya cukup banyak karya tulis yang sudah dibuat oleh pembelajar Indonesia mengenai topik teror dan terorisme. Ya, mengapa itu diminati? Itu juga tidak lain karena memang fenomena ini ada dan hidup di Indonesia. Demikian juga karya tulis yang dibuat oleh Saudara Ardi sebagai disertasi itu juga menjadi salah satu yang memperkaya khasanah tadi. Namun demikian, dari amatan saya, banyak karya tulis itu terjebak dalam tanda kutip dalam dua hal. Yang pertama adalah bahwa banyak karya tulis tersebut itu lebih pada menulis ulang data versi negara dan juga interpretasi versi negara. Gampangnya copy paste lah, ya, datanya BNPT, datanya Prof. Irfan, datanya Densus, dan ini menurut saya tidak memberi banyak kontribusi pada perkembangan teori. Yang kedua juga tadi sekedar memotret satu fase saja, fase dalam dinamika perkembangan teror dan terorisme di Indonesia. Padahal kalau kita mengambil titik tahun 2000 saja, maka tahun 2000 sampai sekarang sebenarnya sudah banyak sekali dinamika yang bisa dipotret. Nah, karya Saudara Ardi Putra ini itu berbeda. Yang berbeda pertama berbedanya adalah bahwa sebagaimana tadi juga sudah disebutkan oleh para penguji, yang bersangkutan itu menawarkan satu konsepsi baru. Kalau dalam undang-undang tindak pidana terorisme misalnya dikatakan bahwa kita punya satu resep yang namanya deradikalisasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka Saudara Ardi menawarkan sesuatu yang berbeda. Beliau bilangnya resistensi, ya. Walaupun resistensi itu juga ada akar-akar deradikalisasinya, namun sebagai suatu konsepsi itu sudah cukup untuk kemudian kita anggap sebagai hal yang baru dan sound secara akademik. Ya. Yang kedua adalah bahwa tadi dalam rangka hanya memotret satu episode, maka pada konteks Saudara Ardi ini yang bersangkutan itu melihat secara lengkap, mulai dari ketika seorang narapidana dikatakan sebagai sudah mengalami desistance, lalu entah karena apa kemudian main lagi dalam tanda kutip, lalu kemudian dijelaskan mengapa mainnya, yang tadi kemudian dikatakan sebagai ini tidak benar sebagai studi peramalan menurut Prof. Mustafa. Lalu kemudian kita bicara mengenai bagaimana caranya untuk menghentikan, bagaimana cara mencegah jangan sampai kemudian ada narapidana yang kemudian return back to recidivism, yang kita sebut sebagai policy implications, lengkap semua. Dan ini juga sudah amat memenuhi syarat sebagai disertasi. Itulah Bapak Ibu sekalian sekedar hal-hal yang boleh dikatakan sebagai kelebihan dari disertasi ini. Nah, juga perlu diketahui bahwa konsepsi disertasi ini, demikian juga topik tentang studi teror ini juga sudah menjadi perhatian dari Saudara Ardi sejak menjadi mahasiswa S1 Kriminologi FISIP UI. Ketika itu kalau nggak salah Dr. Ikro yang menjadi pembimbingnya. Ya. Demikian juga ketika yang bersangkutan itu lalu entah kenapa kok nggak bosan-bosan nih kuliah lagi di S2 Kriminologi gitu ya. Maka topik yang kurang lebih sama kemudian diambil tentu dalam level tesis untuk kemudian menulis tentang resistensi pula. Nah, maka ketika kemudian yang bersangkutan itu mengikuti program S3 dan saya kemudian kena tugas ini sebagai pembimbing, maka yang bersangkutan memang sudah memiliki satu keuntungan komparatif terkait dengan banyaknya referensi, banyaknya network, ya, dan juga excellency dari segi pemahaman, sehingga kemudian lalu lebih cepat dalam rangka menguasai topik ini dan juga dalam rangka untuk kemudian melanjutkan, kalau dalam bahasa penulisan itu ya dari bab ke bab lah begitu. Ini satu hal yang menarik dan saya kira perlu menjadi model juga bagi teman-teman yang lain untuk kemudian fokus pada satu topik dan menjadi ahli di dalamnya. Tentu memang ada soal dengan rasa bosan ya, tapi juga di pihak lain kita butuh orang yang dalam. Kita mungkin dewasa ini tidak butuh orang yang bisa gerambyang banyak sekali topik tapi kemudian superficial. Tapi kita butuh orang-orang yang seperti Saudara Ardi ini, ya, tahu satu dua hal tapi dalam, dan moga-moga itu lalu bisa lebih berkontribusi, baik dalam rangka policy implications, policy change dan seterusnya. Nah, tentu saja sebagai pembelajar pada level S3,
maka tentu yang menjadi heavy, menjadi titik tekan dari studi disertasi adalah pengembangan teori. Data dasarnya boleh sama, tetapi cara melihatnya yang berbeda. Dan semakin baru dari seorang mampu menawarkan cara melihat, maka semakin kemudian lalu suatu disertasi disebut sebagai memiliki novelty value. Nah, itulah yang kemudian menjadi tekanan dari disertasi ini. Makanya kemudian lalu tadi disebutkan oleh penguji eksternal banyak terminologi baru yang tentu yang ditawarkan oleh yang bersangkutan. Nah, bagaimana kalau terminologi itu yang tahu hanya saudara Ardi? Nah, disitulah lalu kemudian pentingnya publikasi. Bahwa dengan publikasi internasional, maka kita harapkan lalu ada semacam recognitions. Dan saudara Ardi juga sudah membuat 4 publikasi yang cukup baik. Ya memang belum nomor 1, tapi sudah amat cukup untuk meyakinkan kita semua bahwa ada acceptance dari dunia akademik tentang karya yang dia buat. Jika dilihat dari judulnya sendiri, judul The Shifter itu saya kira juga bisa kemudian menjadi satu judul yang akan menjadi terasosiasi dengan saudara Ardi sebagai akademisi, ya. Maka saya usul agar setelah selesai acara ini, maka kemudian lalu bisa dibukukan, sehingga kemudian lalu setiap kali orang bicara soal The Shifter, maka lalu orang bicara tentang sosok ganteng yang bernama Ardi Putra Prasetya, gitu ya. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, mewakili Departemen Kriminologi FISIP UI, saya tentunya senang ya mendapatkan bimbingan mahasiswa yang cerdas seperti saudara Ardi. Diberi tugas seberat apapun, ya baliknya bagus gitu ya. Jadi selalu menyenangkan ya, selalu menyenangkan. Tak heran kini saudara Ardi bisa berhasil menjadi doktor kriminologi yang ke-30 pada usia yang ke-30. Wah, tepuk tangan nih untuk yang bersangkutan. Saya ingat saya baru saja memulai studi pada usia 34 ya, dulu waktu masih muda dulu ya. Dan menurut catatan kami, kalau tidak salah, Ibu Kadep tolong bisa dikoreksi, saudara Ardi adalah lulusan program doktor yang termuda. Ini juga satu hal yang baik untuk menjadi contoh bagi yang lain, bahwa kalau memang kita mau konsisten dan persisten, artinya gigih untuk itu, maka menjadi dokter dalam usia muda bukan sesuatu yang utopis, bukan sesuatu yang mustahil. Sepanjang kita gigih, pasti ada yang mendukung secara finansial. Kalau memang kita memiliki kemampuan intelektual yang cukup, maka kemudian kita bisa menjadi dokter usia yang muda. Menjadi dokter usia muda dan di UI lagi, gitu ya. Itu juga satu hal yang saya kira perlu ditekankan. Kalau jadi dokternya di perguruan tinggi yang mana-mana ya mungkin nggak bagus juga gitu. Tapi kalau bisa jadi dokter di UI itu satu hal yang baik, gitu ya. Sedikit marketing ya, Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyapa beberapa pihak yang saya pikir pasti juga akan senang sekali. Karena tadi, saya kira tidak kurang-kurangnya doa yang telah diberikan kepada saudara Ardi terkait dengan keberhasilan studinya. Ya, saya kira kita semua harus tahu bahwa sebagai manusia biasa, kita tidak mungkin bisa mengandalkan pada kemampuan sendiri, kita akan amat tergantung pada orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Saya ingin menyapa pertama-tama kepada Bapak Joko Prasetyo, ayah dari saudara Ardi. Masih muda Pak ya, gagah ini Pak. Ya. Lalu Ibu Ana Juni Astuti, Ibu mana? Tentunya Ibu dan Bapak berbahagia sekali ya, punya anak cerdas seperti Dokter Ardi ini. Tapi kalau misalnya nakal silahkan jewer Pak, ya nggak masalah ya. Saya juga ingin menyapa istri Ibu Lintang Rahayu, mana? Oh, yang tentu telah mendukung studi suami selama ini. Mohon maaf Bu, jika banyak waktu yang tadinya harusnya dihabiskan bersama dengan suami, tapi karena diganggu oleh yang namanya Adrianus dan Ikro Sulhin ini, gitu ya. Tapi saya kira setelah ini udah santai Bu ya, sudah bisa bersama-sama lagi dengan suami. Belum punya momongan ya? Belum ya. Nah, saya anjurkan kalau nanti punya momongan, kalau nanti misalnya pria diberi nama The Shifterianto gitu ya. Atau kalau wanita The Shifteriati gitu ya. Selanjutnya saya juga ingin menyapa secara khusus tamu Prof. Irfan. Terima kasih Prof. bisa hadir. Ya, demikian juga banyak sekali saya dengar lihat teman-teman dari BNPT. Pak Nasir, apa kabar? Ya. Demikian juga beberapa bimbingan saya juga hadir ini. Moga-moga apa yang Anda lihat ini juga menjadi satu pemicu
pemicu dan pemacu agar kemudian juga cepat-cepat berada pada situasi ini, gitu ya. Terakhir kepada saudara Ardi Putra Prasetya, maka saya juga ucapkan selamat atas gelar yang saudara raih. Tolong jaga kehormatan yang telah diraih hari ini, ya, dengan cara berkinerja sebaik-baiknya dalam hal ini di instansi tempat Anda bekerja. Ya, sumbangkan intelektualitasmu sepenuh-penuhnya bagi upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Dan niscaya pada gilirannya negara akan menghargai segala usaha dan jerih payahmu. Harap selalu pelihara ya nama baik UI dimanapun saudara Ardi berada. Seperti juga ribuan sivitas akademika UI yang berkiprah di berbagai bidang dan senantiasa tetap memelihara nama baik UI, maka saya selaku promotor dan juga kopromotor juga mengharapkan agar saudara Ardi juga bertindak serupa. Jadilah kebanggaan UI, kebanggaan kami dari Departemen Kriminologi FISIP UI yang telah mendidikmu selama ini. Demikian akhir pidato saya, semoga Tuhan mencatat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Baik, Saudara Ardi Putra Prasetya. Saya selaku Ketua Sidang dan atas nama tim penguji menyampaikan ucapan selamat atas gelar doktor yang telah saudara peroleh. Jadi namanya menjadi Dr. Ardi Putra Prasetya tadi ya. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian upacara promosi doktor secara hybrid telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang akademik Universitas Indonesia saya nyatakan ditutup.